Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah, NPM 27, rombel 1 Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mineral yang berupa Cu atau tembaga. Cu atau tembaga merupakan mineral mikro yang esensial bagi kesehatan ternak. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, akan tetapi Cu ini memiliki peran fisiologis yang penting pada ternak. Ketersediaan Cu pada ternak dapat mencegah gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak. Fungsi-fungsi Cu pada ternak yaitu ada untuk pembentukan hemoglobin, pembentukan kolagen, sistem kekebalan tubuh, sistem saraf, dan juga untuk metabolisme energi. Nah, Cu ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis bahan pakan, baik itu pakan nabati, hewani, maupun feed aditif. Untuk pakan nabati sendiri, Cu itu biasanya berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Untuk pakan hewani, Cu berasal dari ikan, daging, maupun produk samping dari ternak. Sedangkan untuk feed aditif sendiri, Cu ini biasanya ditemukan pada premix mineral yang biasanya digunakan oleh peternak komersial. Untuk kebutuhan Cu ini sendiri bervariasi tergantung pada jenis ternak, umur, dan juga fase pertumbuhan. Berikut contoh beberapa kebutuhan Cu pada ternak. Pada sapi itu membutuhkan 10-15 ppm dalam pakan ternak. Pada kambing membutuhkan 5-15 ppm. Pada ayam membutuhkan 8-15 ppm, sedangkan pada kuda itu membutuhkan 20-30 ppm dalam pakan. Defisiensi Cu pada ternak itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Yang pertama yaitu ada anemia. Cu kan berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin. Jadi ketika Cu kurang maka akan mengganggu pembentukan hemoglobin sehingga dapat menyebabkan anemia yang dapat mempengaruhi kapasitas darah dalam mengangkut oksigen. Yang kedua yaitu gangguan pertumbuhan. Ketika Cu kurang maka dapat menurunkan laju pertumbuhan dan perkembangan ternak. Untuk yang ketiga yaitu ada gangguan sistem imun. Cu berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika Cu kurang maka daya tahan tubuh ternak juga akan menurun. Yang terakhir yaitu ada kelainan tulang. Ketika Cu ini kurang maka akan mengganggu pertumbuhan tulang dan dapat meningkatkan risiko kelainan tulang seperti osteoartritis. Meskipun Cu ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, jika kelebihan maka dapat menyebabkan keracunan yang dapat mengakibatkan fatal pada kesehatan ternak. Beberapa toksisitas Cu yaitu ada kerusakan hati, gangguan pencernaan seperti muntah dan diare, dan juga gejala lain seperti penurunan nafsu makan, kelemahan, dan juga peningkatan frekuensi pernapasan. Untuk penanganan defisiensi dan toksisitas Cu ini ada caranya tersendiri. Untuk penanganan defisiensi itu ada dua cara, yaitu dengan menambahkan pakan yang berupa sumber tembaga seperti feed aditif yaitu mineral premix ke dalam pakan sehingga dapat mengatasi defisiensi Cu pada ternak. Untuk yang kedua yaitu ada pemantauan kadar Cu sehingga kita dapat memberikan Cu yang berkecukupan pada ternak. Untuk penanganan toksisitas sendiri itu ketika ternak sudah keracunan Cu, maka kita dapat menambahkan agen pengikat Cu yang dapat menghindari penyerapan Cu dalam tubuh yang berlebih. Beberapa mekanisme kerja mineral Cu diantaranya yang pertama yaitu ada sebagai katalisator enzimatik, di mana Cu ini berperan dalam membantu enzim agar bekerja lebih baik. Yang pertama yaitu ada enzim sitokrom C oksidase. Enzim ini terlibat dalam proses transportasi elektron di dalam mitokondria yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Tanpa tembaga, produksi sel energi ini dapat terganggu.
Yang kedua yaitu ada enzim lisil oksidase. Enzim ini terlibat dalam pembentukan ikatan silang pada kolagen dan elastin. Yang ketiga yaitu ada enzim superoksidase dismutase. Nah, enzim ini berperan sebagai enzim ini untuk mengurangi stres oksidatif. Ya, untuk mekanisme kerja enzim itu ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai katalisator enzimatik, yaitu CU ini berfungsi sebagai kofaktor di mana membantu enzim bekerja lebih baik. Beberapa enzim yang dibantu CU itu yang pertama ada enzim sitosol C oksidase, di mana enzim ini terlibat dalam transportasi elektron di mitokondria yang menghasilkan energi berupa ATP. Nah, enzim ini tanpa tembaga produksi sel akan dapat terganggu. Untuk enzim yang kedua yaitu ada lisil oksidase. Lisil oksidase ini berperan penting atau terlibat dalam pembentukan jaringan silang pada kolagen dan elastin. Nah, kolagen dan elastin ini penting untuk kesehatan jaringan ikat tulang dan juga pembuluh darah. Untuk enzim yang ketiga yaitu ada superoksidase dismutase. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengurangi stres oksidase dengan cara mengubah radikal bebas menjadi oksigen dan hidrogen peroksidase sehingga melindungi tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Mekanisme yang kedua yaitu pembentukan hemoglobin. Jadi CU ini terlibat dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein yang bertanggung jawab dalam mengangkut oksigen dalam darah. Dalam proses ini CU membantu pembentukan ferroterin dan memungkinkan zat besi bekerja dengan baik dalam sintesis hemoglobin. Untuk mekanisme yang ketiga yaitu ada pembentukan atau metabolisme zat besi. CU ini berfungsi sebagai kofaktor enzim peroksidase, di mana enzim ini mengubah ferrous menjadi ferrik yang nanti akan diangkut oleh transferin dalam darah sehingga zat besi dapat bekerja lebih baik dalam tubuh ternak. Yang keempat yaitu ada mekanisme CU dalam sistem saraf, di mana CU ini membantu pembentukan mielin, yaitu pelindung yang mengelilingi serabut saraf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.